Hai semua, selamat datang di Bincang PMI episode 6. Kali ini spesial untuk Hari Kartini. Dan dengan perspektif baru, kita akan berbincang dengan junior engineer atau engineer baru. Karena dia adalah seorang generasi Z, Gen Z. Dan spesial Hari Kartini, kita akan berbincang dengan perempuan muda yang sedang berkarir di engineering. Nah, karena setiap langkah besar dimulai dengan langkah pertama, jadi kita akan dengar cerita dari perempuan muda bertalenta itu. Kita akan panggilkan Ruth Panjaitan. Hai Mbak Ruth. Hai semuanya. Hai, gimana kabarnya? Baik, Mbak sendiri gimana kabarnya? Lumayan ya. Lumayan Baik. Lumayan baik. Nah, menuju Hari Kartini 21 April, jadi kita sebagai perempuan-perempuan muda, aku juga, kamu juga sebagai generasi Z, hari ini aku minta kamu bercerita sedikit tentang perjalanan karir kamu di engineering, di bidang engineering. Nah, mungkin sebelum mulai cerita-cerita, perkenalan dulu dong, nama kamu apa, terus posisi kamu di PMI sebagai apa? Perkenalkan semuanya, nama saya Ruth Radita Berta Panjaitan. Sekarang di PMI posisinya sebagai Junior Civil Engineering. Oke, udah berapa lama di PMI, Mbak? Di PMI udah 7 bulan dari Agustus. Nah, sebelum itu kan tadi posisi di PMI sebagai civil engineer, junior civil engineer. Nah, sebelum itu apakah PMI ini sebagai perusahaan utama atau udah ada pekerjaan lain sebelumnya, posisi yang pernah coba? PMI ini sebagai pekerjaan kedua saya. Yang pertamanya setelah 3 bulan lulus, saya pertama kali kerja di bidang kontraktor sebagai sebagai cost control. Cost control. Bedanya dengan kita mulai cerita aja ya. Sorry terlalu mengalir, jadi kita langsung aja ya. Jadi apa sih bedanya dari cost control dengan civil engineer itu, apakah relate atau gimana? Relate-nya karena sama-sama teknik sipil ya. Tapi dalam bentuk pekerjaannya menurut saya sangat beda. Karena sebagai cost control mengkos anggaran pengeluaran. Sedangkan di civil engineering ini saya sebagai desain awal suatu proyek, menghitung kekuatannya. Oke. Jadi kalau cost control itu pembiayaan terhadap proyeknya. Nah, sekarang itu berarti Mbak Ruth sebagai desainer dari arsitektur sipilnya. Oke, ngomongin karir Mbak Ruth yang mungkin sekitar setahun ya Mbak, berarti kalau gitu dari cost control ke PMI 1,5 tahun sih sampai saat ini. Nah, ada nggak yang sesuatu yang sekarang kamu tahu yang dulu kamu harap sudah tahu? Gimana ya? Yang kamu harap sebelum bekerja tuh kamu udah tahu, tapi ternyata pas baru bekerja baru sadar, oh aku harus gini. Ada sih. Dulu itu mikirnya kalau kerja itu cuma masalah teori. Teori skill aja gitu. Ternyata setelah dijalani pekerjaan itu nggak melulu mengenai skill dan teori saja. Tapi juga bisa kerja tim, meskipun di kuliahnya juga ada bekerja sama dengan tim, tapi di dunia kerja ini lebih ke arah beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang mungkin nggak semuanya lama berubah, bisa jadi cepat perubahannya dalam suatu lingkungan pekerjaan. Seperti itu sih. Contohnya seperti pertama kali saya terjun ke sipil ya, meskipun TA saya tentang struktur juga, tetapi banyak yang hitungan-hitungan itu nggak yang sesuai dengan
Teori. teori, betul. Ada juga yang sesuai dengan lapangan. Sama kan selama perkuliahan saya pelajari tentang SNI Indonesia, peraturan Indonesia. Sedangkan di sini saya mempelajari dari banyaknya peraturan-peraturan dari luar negeri. Oh, Tuh, seperti karena itu. proyek-proyeknya juga dari luar negeri juga. Betul. Oke. Nah, em, kalau dari cerita itu, apa sih reality check yang perlu di apa ya? Kayak jadi saran buat adik-adik fresh graduate atau yang masih kuliah nih, yang perlu mereka pelajari lebih dalam biar pas di dunia kerja itu udah siap. Ya, at least sudah tahu lah di dasar-dasarnya. Nggak usah mempersiapkan apa-apa, cukup mempersiapkan mental. Oke. Karena menurut saya sendiri bekerja itu nggak melulu tentang kita harus benar. Jadi di kerja ini juga kita harus belajar juga seperti waktu di kuliahan. Malah lebih banyak pembelajarannya waktu kita udah bekerja. Sama jangan bandingkan kerja sama kuliah itu sama. Karena sangat berbanding jauh menurut saya. Apa tuh di aspek apa tuh yang jangan dibandingin? Misal kuliah kita bisa santai, tapi kalau kerja menurut saya kita nggak bisa santai karena adanya tekanan-tekanan dari berbagai pihak seperti itu. Dan tanggung jawab yang Betul. ringan ya. Nah, karena hari ini spesial untuk Hari Kartini, aku mau tahu dong, menurut Mbak Ruth sebagai Gen Z, apa sih arti Kartini di zaman sekarang? Menurut saya, Nggak literally Kartini ya, ya, tapi ya tahu lah. menurut saya arti Kartini di zaman sekarang itu dimana perempuan-perempuan udah bisa bersuara, udah bisa mengambil keputusannya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain seperti laki-laki. Dan juga perempuan sendiri juga sekarang lebih banyak berkontribusi di area-area yang dulu mungkin perempuan nggak banyak di bidang itu. Seperti Seperti engineering nih. Betul. Nah, gimana kesannya Mbak Ruth sebagai yang ya emang dulu perempuan tuh nggak banyak ya di dunia engineering. Nah, apa yang bikin gini deh, apa yang bikin Mbak Ruth itu dulu memutuskan untuk masuk ke sivil, terus ternyata pas kerja juga masuk sivil juga nih. Nah, kesannya tuh apa? Puji Tuhannya sejalan ya. Jadi kesannya kayak hal baru menurut saya di lingkungan pekerjaan. Kalau di lingkungan TA kan mungkin ada dosen yang bisa membimbing ya. Sedangkan di pekerjaan kan kita juga ya mungkin ada leader. Tetapi kita kan juga mencari tahu tentang pekerjaannya itu sendiri untuk diri kita sendiri seperti itu. Jadi kesannya kayak balik lagi sih belajar lagi. Nah, dari yang Mbak Ruth uraikan tadi tentang Kartini di masa kini, menurut kamu, kamu udah ngambil peran di sebagai Kartini di masa kini itu apa belum di lingkungan kerja lah? Ya pasti ya, semua perempuan pasti juga berperan penting di peran ini, di peran sebagai Kartini karena setiap perempuan juga yang bekerja pasti dia juga berkembang dalam pembelajarannya, tentang profesionalitas dalam pekerjaannya itu juga ikut berkontribusi dalam lingkungan kerjanya. Jadi peran Kartini di lingkungan kerja menurut saya seperti itu. Meskipun dari langkah kecil atau impact kecil pun akan sangat bermanfaat di lingkungan kerja. Betul. Jika kita lakukan dengan niat juga. Iya, betul. Dan harus bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Apalagi passion nih, as civil engineer. Iya. Nah, kalau gitu boleh nggak Mbak dikasih satu pesan aja untuk Hari Kartini, khususnya untuk perempuan muda di dunia kerja? Pesannya ya, meskipun saya sebagai fresh graduate ya, Yes. jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk melakukan hal-hal baru, jalanin apa yang sudah kita mulai, terus jangan lupa untuk belajar dalam setiap harinya. Seperti itu. Oke.
Oke, thank you insightnya sangat oke, yang semoga bisa di filter juga, bisa diambil juga dari oleh pemirsa. Nah, dari cerita yang dipaparkan Mbak Erut tadi sebagai generasi baru, generasi Z, jadi kita belajar bahwa menjadi Kartini itu bukan nggak harus menunggu menjadi senior atau yang lebih hebat atau yang paling hebat, tapi mulai dari langkah pertama, terus belajar, terus mengembangkan diri, pelajari soft skill, jangan takut salah, ya, sehingga setidaknya kita bisa membawa perubahan ke diri sendiri dan kemudian bisa bertahan ke perusahaan, ke negara, ya, ke orang lain. Itu aja. Jadi mungkin bisa kita cukupkan sharing-sharing kecil kita hari ini. Terima kasih Mbak Ruth atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih Mbak Agustin atas waktu dan perhatiannya. Oke, selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Selamat Hari Kartini. Terus belajar, berkembang, dan jangan takut memulai. Bye-bye.